Apa bedanya mukhallat dengan Khaltah. khaltah itu? Nah, orang kalau misalnya bahannya nggak bagus ya cenderung pakainya sintetis artifisial untuk Iya. fiksatifnya lebih murah kan. Dia memperkaya aroma tapi bukan mendominasi. Gitu. Ini sebenarnya perbedaannya kan secara definitif mukhallat khaltah begitu. Ya. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh peracik ya? Iya. Atau Kalau kita sebagai konsumen ya? iya. Nah, ala kulli hal, walaupun itu penambahannya hanya 1% atau 2%, itu sudah cukup untuk disebut sebagai mukhallat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa berbincang kembali tentang wewangi tuntunan Nabi. Setelah kemarin kita sempat kenalan dengan Muhasan, Ustaz, Muhasan, Nah. Tobi'i, Muhasan, Sinai, tetapi fokus terutama di yang Muhasan Tobi'i ya. Muhasan. Iya, Muhasan Karena Tobi'i. Tobi'i Muhasan. Tobi'i itu ya. Muhasan ya. Dulu sempat sewaktu itu sempat kesebut Muhasan itu ada hubungannya dengan mukhallat ya. Mukhallat, dan khaltah. Ini Iya. mukhallat khaltah ini sebenarnya apa bedanya dengan Muhasan? Apakah memang dua-duanya juga bisa disebut Muhasan atau bagaimana? Iya. Kalau kemarin untuk menyegarkan kembali Muhasan itu kan berarti minyak wangi yang di-upgrade. Di-upgrade. Ya, artinya walaupun itu nanti berlaku juga untuk yang dibakar, gaharu yang dibakar itu misalnya gaharunya asli tapi kualitasnya nggak bagus, misalnya harumnya kurang, maka di-improve, di-upgrade, ditingkatkan kualitasnya dengan bahan lain yang sifatnya ditambahkan. Jadi kayak kopi di gourmet gitu ya. Di gourmet. Nah, yang bahannya bisa alami, bisa tidak. Nah, ini disebut sebagai muhasan. Nanti kalau sepenuhnya yang dipakai untuk meningkatkan itu bukanlah bahan alami, ada kalanya tetap disebut muhasan, tapi ada kalanya disebut sinai kalau dalam gaharu yang dibakar. Nah, kalau kaitannya dengan minyak wangi, muhasan itu ya definisinya tadi, sementara mukhallat itu ialah ada satu minyak wangi utama, misalnya misik. Nah, ini contoh yang tengah mukhallat ini ya. Ini minyak wangi misiknya bagus sebenarnya, kualitasnya sangat bagus. Secara pribadi saya lebih menyukai kalau misalnya nggak ditambah ya, tetapi ini kemudian ditambahkan gaharu, oud. Nah, ditambahkan gaharu itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan keharumannya, kelezatan baunya, nah, sehingga ditambahkan gaharu. Nah, dan gaharunya juga gaharu asli dan gaharu kualitas asli bagus ya. Bagus. Cuma secara pribadi saya lebih suka. Sebenarnya ini nggak boleh membahas selera pribadi karena membahas takrif ya, definisi. Jadi ini adalah misik asli yang ditingkatkan kualitasnya kalau menurut definisi muhasan tadi dengan ditambah gaharu. Nah, jadi yang dominan kalau ada istilah mukhallat itu tetap yang disebut misalnya mukhallat miskul ghazal. Ini kan mukhallat miskul ghazal. Atau nanti mukhallat ambar apalagi yang lainnya. Kadang-kadang disebutkan mukhallat merujuk kepada nama orang, tapi tetap mengindikasikan bahwa di situ ada satu bahan pokok, ada satu bahan yang paling utama, lalu tambahkan satu atau dua bahan lain untuk meningkatkan, mengupgrade gitu. Nah, itu kalau mukhallat. Nah, berbeda lagi kalau misalnya kita bikin, misalnya proses bikin minyak wangi. Karena ini dikhawatirkan nanti masih terus prosesnya berlangsung sehingga baunya berubah, kan dikasih fiksatif penetap ya. Nah, itu kasih fiksatif itu tidak mempengaruhi, tidak sampai kepada tingkat mengupgrade ya. Hanya mempertahankan baunya tadi ya. Mempertahankan dan ada kalanya menguatkan ya. Nah, maka itu bukanlah muhasan, bukan pula mukhallat.
karena dia hanya berfungsi untuk menetapkan fiksatif saja sebagai penetap. Dan ini penetapnya juga alami ya Ustaz ya? Artinya yang paling bagus alami. Oud, misik, ambar, mawar semua merupakan minyak wangi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai fiksatif. Berarti jumlahnya nggak boleh banyak ya, nggak kalau fungsinya hanya sebagai fiksatif, itu kalau fiksatif yang sifatnya alami, karena nanti ada fiksatif yang sifatnya sintetis artifisial. Nah, orang kalau misalnya bahannya nggak bagus ya cenderung pakainya sintetis artifisial untuk fiksatifnya lebih murah kan. Nah, kalau kholtoh itu campuran yang memang sudah sangat beragam, artinya di situ tidak lagi ada bahan dominan. Meskipun kita dapat merasakan, oh ini ada ambarnya, oh ini ada mawarnya, oh ini ada misiknya, tetapi praktis tidak ada satu yang sangat dominan. Mungkin misiknya lebih banyak dibanding yang lain, tetapi tidak signifikan. Ya, yang lain misalnya 15%, yang ini 17%, yang ini 10%, yang ini 16%, yang ini 20%. Nah, itu walaupun lebih banyak tapi tidak dapat disebut sebagai mukhallat. Ini kalau istilah awalnya ya, walaupun nanti dalam praktek bisa saja, terutama di Indonesia ya, disebut mukhallat itu ya rancu. Saya sendiri awalnya kan tidak tahu bedanya. Apa bedanya mukhallat dengan kholtoh itu? Setelah mempelajari lebih lanjut, oh ternyata berbeda. Karena memang kholtoh pun sering disebut mukhallat. Maksudnya mukhallat disebut dalam istilah awam ketika orang mengatakan mukhallat. Ini ada kholtohnya juga berarti. Kholtoh, nah ini otomani. Disebut otomani kan berat. Walaupun kholtoh ya tapi ya. Walaupun disebut oud itu mirip dengan misik. Walaupun disebut misik belum tentu misik yang dominan. Ini disebut omani itu tidak selalu merujuk kepada negara Oman, melainkan merujuk kepada bahan dominan yang apabila ditambahkan itu betul-betul menjadi distinct, jadi sangat berbeda, menjadi sangat khas. Yang dari Oman berarti? Ya, yakni kemenyan. Luban Omani itu ya? Ya, frankincense. Frankincense. Nah, biasanya nanti ada luban, ada mir, yang itu juga jenis kemenyan ya, karena kemenyan sendiri banyak. Nah, jadi bahannya itu macam-macam sehingga ini kholtoh karena bahannya beragam, tidak ada yang dominan. Iya, cuma ketika dicampur itu bau yang menang itu. Baunya bisa menang, tetapi sebenarnya komposisi penyusunannya nggak beda. Sama halnya kalau kita tambahkan melati ke dalam minyak wangi itu kan seringkali mendominasi. Melatinya sehingga harus nambahkannya harus sangat hati-hati. Itu komposisinya agar dia memperkaya aroma tapi bukan mendominasi. Ini sebenarnya perbedaannya kan secara definitif mukhallat kholtoh begitu. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh peracik ya? Kalau atau kita sebagai konsumen ya? Iya. Apa itu? Kalau mukhallat itu karena ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kualitas apakah ketahanannya? Misalnya, ini bahan utamanya adalah wewangian yang longevity-nya, ketahanannya itu tidak lama. Dipakai paling 2 jam sudah hilang baunya, atau 3 jam hilang baunya. Ditambahkan bahan lain sehingga ketahanannya lebih lama. Atau ini bahan ini enak ini, tapi kalau ditambahkan dengan minyak wangi lain, ini akan lebih kaya, lebih elegan. Dan lainnya ya, sehingga akhirnya ditambahkan bahan-bahan lain itu. Sementara kalau ini dikalahkan oleh yang lain, ini sayang ini. Artinya ada sesuatu yang ingin dipertahankan, ditonjolkan. Seperti ini mukhallat miskul ghazal. Yang ini tadi. Ya, jadi miskul ghazalnya sebenarnya ingin ditonjolkan, tetapi orang ketika mencium miskul ghazal itu, ini kurang kuat misalnya. Sekali lagi perspektif yang saya mencoba berempati. Kurang kuat. Nah, ini kalau ditambahkan oat ini akan lebih mantap ini. Begitu tambahkan oat kan, nah gini baru misik tapi strong, tapi tegas gitu ya. Nah, kalau artinya ini ketika disebut mukhallat yang ini tadi Ustaz ya. Ini memang misiknya yang banyak ya.
misik yang banyak. Berapa nih kalau di mukhalat? 50% Mukhalat, lebih? bahkan tidak jarang mukhalat itu ya bahan utamanya, maksudnya misalnya miskul ghazal, itu bisa 90%-nya, bisa 95%-nya. Nah, kita dapat memahami ketika kita pernah mencoba melakukan pencampuran. Sebagaimana saya pernah mengalami, ini saya tambahkan bayangan saya lupa waktu saya menambahkan apa waktu itu. Bayangan saya kan ini nanti akan lebih lembut, ternyata kan jadi lebih strong. Padahal penambahannya tidak terlalu banyak, hanya berapa persennya. Nah, ala kulli hal, walaupun itu penambahannya hanya 1% atau 2%, itu sudah cukup untuk disebut sebagai mukhalat. 1%, 2%. Iya, karena ya tadi ketika 1%, 2% itu sudah mengubah peta aromanya ini menjadi lebih berkelas, lebih kaya gitu. Itu. Terlepas tadi setuju atau tidak. Dan ini kita yang bicarakan ini mukhalat dan khaltah yang alami ya, yang asli ya. Bukan yang kimia buatan gitu. Ya. Nah, kalau khaltah itu memang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman itu untuk menghasilkan bau yang sangat berbeda, aroma yang sangat berbeda. Ada eksperimentasi, misalnya khaltah Syekh Anas. Ini kan campuran, walaupun bagi orang yang suka ambar, ini ada ambarnya ini. Ini ada ambarnya, kerasa sekali. Tetapi ambar itu bukan menjadi bahan paling dominan gitu. Ada berbagai macam. Nanti dengan komposisi yang sama, maksudnya bahan-bahannya sama, tetapi urutan pencampurannya berbeda, kemudian presentasinya berbeda, itu menghasilkan aroma yang berbeda. Nah, khaltah. Dari khaltah ini nanti akan menghasilkan kekayaan aroma yang sangat luas. Masya Allah. Nah, kalau kita tengok di beberapa mahal, di beberapa toko, ya semacam Abdus Somad Al-Qurashi, nanti Muhammad Al-Qurashi. Kalau Ibrahim Al-Qurashi sekarang sudah mengurangi produk alaminya. Jadi padahal ini produknya Ibrahim Al-Qurashi ya. Ibrahim ini sebenarnya termasuk senior gitu. Ini kan saudara kandungnya Ibrahim Abdus Somad Al-Qurashi maupun Muhammad Al-Qurashi, Ismail Al-Qurashi. Nah, ya kalau sekarang mau cari ya yang paling banyak ya di Abdus Somad maupun di Muhammad Al-Qurashi. Nah, ini yang khaltah, sehingga kita mendapatkan bebauan yang ini beda sekali. Khaltah yang dipakai di Hajarul Aswad, mana yang dominan? Ini sama-sama dominan antara mawar, kemudian oud, kemudian misik, kemudian ambar yang dipakai di Ka'bah. Nah, maksudnya sama-sama dominan itu bukan berarti menjadi tabrakan ya. Artinya keempatnya atau bahkan lebih itu bisa seperti harmonis gitu ya? Iya, iya. Kadang-kala kalau ada bahan-bahan yang semuanya grade 1 itu nanti ditambahkan dengan kata ghaliyah. Ghaliyah. Walaupun nanti ada sendiri yang istilah memang yang namanya ghaliyah itu sendiri ada dalam khazanah sejarah tib gitu ya, dalam Islam. Tetapi kalau misalnya disebutkan miskul ghaliyah itu kerap kali menunjukkan mukhalat dari bahan yang sama-sama mukhalat ya, bukan khaltah ya. Atau bisa juga khaltah ghaliyah. Khaltah juga bisa. Misalnya khaltah ghaliyah itu berarti bahan-bahannya tadi mawarnya mawar terbaik, ambarnya ambar terbaik, musiknya terbaik. Musik terbaik. Masya Allah. Nah, ini semoga jemaah sekalian bisa memperkaya khazanah maupun koleksi untuk amal solehnya dengan mukhalat dan khaltah. Tapi untuk Ustaz sedikit, karena kan berarti ada kemungkinan mukhalat maupun khaltah ini yang tidak alami ya. Oh betul ya. Maksud saya ketika orang beli ya, jadi di dalam, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau orang sedang haji atau umroh lalu ada
ada minyak wangi disebut mukhallat atau khaltah itu tidak otomatis alami ya? Tidak otomatis alami. Karena yang nggak alami pun tetap bisa dicampur kan. Gitu ya. Nah, pengalaman saya dan saya sempat tanya, kalau di sini kan ditanya kok bisa mengatakan terus terang, jujur, ya jawaban sementara ini sifatnya asumsi. Ya mungkin mereka takut karena kalau bohong di sini kan dosanya dilipat-lipat gandakan itu. Nah, kalau bohongnya di Mekah kan 100.000 kali lipat itu. Sehingga mungkin mereka takut. Sehingga pengalaman saya kalau beli di tempat-tempat itu lebih aman, lebih enak gitu. Kan kalau ada kemarin Tobi'i Muhasan, berarti ini apakah untuk memastikan itu di tulisannya atau harus tanya juga apakah ini Tobi'i atau ada di... Kalau nggak ada tulisannya kita bisa tanya. Ya, kalau ada tulisannya itu hampir dapat dipastikan betul gitu. Nah, kalau kemudian Sinai, sintetik artifisial, ya seringkali nggak tulis Muhasan tuh. Nggak tulis Muhasan, tapi ditulis mukhallat atau khaltah mungkin juga ya? Mungkin. Oke. Ya, sangat mungkin. Jadi jangan sungkan untuk bertanya untuk mendapatkan yang baik kualitasnya dan asli. Masya Allah. Ya, seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu kan, saya sempat tanya, ada satu produk itu kok kayaknya bagus ini. Saya tanya apakah ini Tobi'i? Nah, lalu jawabannya sangat menarik. Enggak, ini tidak Tobi'i. Walaisa asli. Ini Sinai. Sinai walaisa asli. Nah, itu ditegaskan, sudah bilang ini enggak Tobi'i, ini Sinai, walaisa asli. Nah, artinya itu untuk memantapkan dan mereka nggak khawatir gitu. Nah, karena itu mestinya cara yang seperti itu patut untuk dikembangkan ya. Masya Allah. Lebih barokah insya Allah. Iya. Jujur jual beli. Demikian, semoga bermanfaat, semoga jemaah sekalian bisa kapan-kapan mencicipi langsung ya bau aroma kaya dari mukhallat dan khaltah yang Tobi'i dan asli. Allah alam shawab, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.